Pada awal tahun 2000-an, drone terutama dipandang sebagai alat untuk pengawasan dan sesekali serangan presisi, khususnya dalam operasi oleh Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Meskipun peran mereka cukup signifikan, namun seringkali terbatas hanya untuk mendukung tujuan militer yang lebih luas, bukan menjadi penggerak utamanya. Namun, dalam satu dekade terakhir, persepsi ini telah berubah secara drastis, terutama di Timur Tengah. Contoh penting dari perubahan ini terjadi pada 13 April 2024 ketika Iran melancarkan serangan besar-besaran ke Israel dengan menggunakan campuran drone, rudal jelajah, dan rudal balistik. Menurut laporan, lebih dari 300 ancaman udara dikerahkan dengan drone menjadi bagian signifikan dari serangan tersebut. Ini menandai pertama kalinya Iran secara langsung menargetkan Israel dari wilayahnya sendiri dalam skala sebesar ini. Yang membedakan serangan ini bukan hanya besarnya, tetapi juga peran drone di dalamnya. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana drone mengubah peperangan di Timur Tengah dan potensi konsekuensi dari penggunaan drone dalam konflik. Selamat datang di Wars of the World. Penggunaan drone yang semakin meningkat di seluruh Timur Tengah memberikan tekanan berkelanjutan pada sistem pertahanan udara yang awalnya dirancang untuk menghadapi jenis ancaman yang sangat berbeda. Sistem-sistem seperti Iron Dome dan sistem rudal Patriot pada awalnya dibangun untuk mencegat roket, pesawat, dan rudal balistik. Dan meskipun sistem-sistem tersebut terbukti mampu menghadapi drone, skala, frekuensi, dan karakteristik serangan-serangan ini benar-benar menguji batas kemampuan mereka, dengan cara-cara yang sebenarnya tidak menjadi fokus utama dari desain awal mereka. Tekanan ini menjadi sangat terlihat selama serangan pada April 2024 ketika Israel dan para mitranya berhasil mencegat sebagian besar drone dan rudal yang masuk. Meskipun tingkat pencegatan sangat tinggi, operasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, dan sekutu-sekutu regional. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan jaringan pertahanan udara yang sangat canggih pun akan membutuhkan sumber daya yang besar dan kerjasama internasional ketika menghadapi serangan besar yang terkoordinasi dengan melibatkan drone. Tantangan utama adalah cara drone digunakan dalam jumlah besar bersamaan dengan senjata lainnya. Berbeda dengan ancaman tradisional yang biasanya muncul dalam jumlah kecil atau melalui jalur penerbangan yang dapat diprediksi, drone dapat diluncurkan secara bersamaan dari berbagai lokasi. Drone dapat mendekati target pada ketinggian rendah dan kecepatan yang relatif lambat. Taktik ini mempersulit deteksi dan pelacakan bagi sistem pertahanan udara yang harus mengidentifikasi setiap objek dan menilai tingkat ancamannya dan menentukan respons yang tepat. Dengan puluhan atau ratusan drone, proses ini membebani sistem radar, jaringan komando dan kontrol, serta persediaan rudal pencegat. Para analis menyebut taktik ini sebagai saturasi. Bahkan jika drone individu tidak canggih, meluncurkannya dalam jumlah besar dapat membuat pertahanan kewalahan dengan memaksa mereka untuk menargetkan banyak ancaman sekaligus. Cukup beberapa drone saja yang berhasil menembus pertahanan untuk meningkatkan kemungkinan serangan yang berhasil. Tekanan pada sistem pertahanan udara bersifat teknis sekaligus logistik, membutuhkan produksi dan penyimpanan rudal pencegat yang memadai untuk menghadapi serangan berulang. Kekhawatiran dari Amerika Serikat dan sekutunya tentang menjaga pasokan rudal pencegat pertahanan udara yang cukup semakin meningkat di tengah ancaman drone dan rudal yang terus berlangsung. Tantangan ini juga terlihat jelas di ranah maritim. Sebagai respons terhadap serangan drone dan rudal berulang kali oleh kelompok Houthi di Laut Merah, Angkatan Laut dari berbagai negara harus mengerahkan sistem pertahanan udara berbasis kapal untuk melindungi kapal-kapal komersial. Pertempuran-pertempuran ini memerlukan penggunaan langkah-langkah pertahanan yang canggih dan mahal untuk menghadapi ancaman yang datang dengan biaya relatif rendah. Akibatnya, negara-negara semakin mencari lapisan pertahanan tambahan di luar intersepsi rudal tradisional. Teknik-teknik seperti peperangan elektronik, termasuk pengacauan dan penipuan sinyal, sedang digunakan untuk mengganggu navigasi drone. Ada juga minat yang semakin besar terhadap metode intersepsi yang hemat biaya, seperti meriam tembak cepat dan sistem energi terarah, meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Penggunaan drone yang meluas mendorong peninjauan kembali strategi pertahanan udara di Timur Tengah.
Meskipun sistem yang ada saat ini efektif, mereka sekarang menghadapi tantangan karena skala dan intensitas ancaman, sehingga diperlukan perubahan dalam desain dan penempatan pertahanan udara. Salah satu perubahan terpenting yang dibawa oleh perang drone di Timur Tengah adalah bagaimana hal itu telah memperluas akses terhadap kemampuan militer di luar aktor-aktor negara tradisional. Pada dekade-dekade sebelumnya, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan melalui udara sebagian besar terbatas pada negara-negara dengan angkatan udara yang maju, pilot yang terlatih, dan infrastruktur yang mahal. Drone telah mengubah keseimbangan itu dengan menurunkan hambatan teknis dan finansial yang diperlukan untuk melakukan operasi udara. Akibatnya, berbagai aktor yang lebih luas, termasuk kelompok bersenjata dan jaringan regional, kini memiliki kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh negara. Contoh utama dari perubahan ini adalah peran Iran dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi drone. Para analis dari organisasi seperti Institut Internasional untuk Studi Strategis telah mendokumentasikan bagaimana drone rancangan Iran, termasuk sistem dalam keluarga Syahid, telah dipasok atau diadaptasi oleh kelompok-kelompok sekutu di seluruh kawasan. Hal ini telah menciptakan apa yang oleh beberapa peneliti digambarkan sebagai model peperangan berbasis jaringan, di mana teknologi, taktik, dan pengalaman operasional dibagikan di antara berbagai aktor. Alih-alih setiap kelompok mengembangkan kemampuan secara mandiri, mereka dapat bertumbuh pada desain dan metode yang telah diuji dalam konflik lain. Houthi memberikan salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana transfer kemampuan ini telah mengubah landscape strategis. Dulu, terutama merupakan kekuatan pemberontak lokal, Houthi kini telah mengembangkan kemampuan untuk meluncurkan drone dan rudal ke jarak jauh, termasuk serangan terhadap kapal dagang di Laut Merah. Laporan telah menunjukkan bahwa serangan-serangan ini menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan perdagangan internasional, memaksa perusahaan pelayaran untuk mengalihkan rute melalui Afrika bagian selatan, dan mendorong pengerahan angkatan laut oleh beberapa negara untuk melindungi lalu lintas maritim. Kemampuan kelompok non-negara untuk mempengaruhi jalur pelayaran global menunjukkan bagaimana teknologi drone dapat memperluas jangkauan aktor-aktor tersebut, jauh melampaui wilayah mereka sendiri. Pola serupa dapat dilihat dalam aktivitas Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Hizbullah telah meluncurkan drone yang menargetkan posisi-posisi Israel di Israel Utara selama periode eskalasi. Operasi-operasi ini menunjukkan bagaimana drone dapat dikombinasikan dengan senjata konvensional untuk menciptakan ancaman yang kompleks dan berlapis-lapis, yang lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan satu sistem saja. Di Gaza, penyebaran teknologi drone terlihat pada skala taktis yang lebih kecil. Kelompok-kelompok seperti Hamas telah menggunakan drone yang relatif sederhana untuk pengintaian, koordinasi, dan serangan terbatas, sementara Israel menggunakan sistem yang lebih canggih untuk pengumpulan intelijen dan penargetan. Yang menghubungkan kasus-kasus ini adalah bagaimana teknologi drone telah mengurangi kesenjangan antara berbagai jenis pelaku. Negara-negara seperti Iran terus memainkan peran utama dalam mengembangkan dan menerjunkan sistem yang lebih canggih, tetapi kelompok non-negara kini tak lagi terhalang untuk memanfaatkan kemampuan udara. Sebaliknya, mereka dapat memperoleh, menyesuaikan, atau memproduksi drone secara lokal yang memungkinkan mereka mengumpulkan intelijen, melakukan serangan, dan memproyeksikan kekuatan melintasi perbatasan. Dalam lingkungan seperti ini, drone bukan hanya senjata, tetapi juga merupakan sarana untuk mendistribusikan ulang kekuatan militer. Dengan membuat kemampuan udara lebih mudah diakses, mereka mengubah keseimbangan antara negara dan aktor non-negara, serta berkontribusi pada pola konflik yang lebih kompleks dan dinamis di seluruh kawasan. Sebuah kawanan drone bukan hanya sekadar sejumlah besar drone yang terbang secara bersamaan, tetapi merupakan strategi serangan terkoordinasi yang dirancang untuk memberikan tekanan terus-menerus pada sistem pertahanan melalui kombinasi skala, waktu, dan kompleksitas. Dalam sebagian besar konflik saat ini di Timur Tengah, yang disebut sebagai kawanan biasanya adalah gelombang drone terkoordinasi yang diluncurkan dalam rentang waktu singkat, bukan formasi otonom sepenuhnya yang digerakkan oleh AI. Drone-drone ini biasanya sudah diprogram sebelumnya menggunakan sistem navigasi satelit seperti GPS, sehingga mereka dapat mengikuti jalur penerbangan yang telah ditentukan menuju target tanpa perlu dikendalikan manusia secara terus-menerus. Metode ini mengurangi kompleksitas komunikasi selama penerbangan dan meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan. Meskipun hal ini juga berarti drone umumnya menjadi kurang adaptif setelah diluncurkan. Logika operasional di balik serangan bergaya kawanan sangat berkaitan dengan konsep saturasi.
Sistem pertahanan udara harus mendeteksi setiap objek yang masuk, mengklasifikasikannya, melacak lintasannya, dan menentukan respons yang akan diambil. Ketika hanya menghadapi sejumlah kecil target, proses ini dapat dikelola secara efisien. Namun, ketika puluhan atau bahkan ratusan drone mendekat secara bersamaan dari berbagai arah dan pada ketinggian yang berbeda, mengelola sistem pertahanan menjadi jauh lebih menantang. Dinamika ini terlihat jelas dalam serangan Iran terhadap Israel pada April 2024. Menurut laporan, drone diluncurkan bersamaan dengan rudal jelajah dan rudal balistik, menciptakan lingkungan ancaman berlapis. Drone yang bergerak lebih lambat memerlukan pelacakan dan intersepsi yang berkelanjutan seiring waktu, sementara rudal yang lebih cepat menambah urgensi dan kompleksitas. Kombinasi ini memaksa para pembela untuk menghadapi berbagai jenis ancaman secara bersamaan, sehingga meningkatkan beban keseluruhan pada sistem pertahanan, meskipun sebagian besar objek yang masuk akhirnya berhasil dicegat. Fitur kunci lain dari serangan bergaya kawanan adalah beragam peran drone itu sendiri. Sementara banyak yang dirancang sebagai sistem serangan satu arah yang ditujukan untuk menyerang target secara langsung, yang lain mungkin berfungsi sebagai umpan atau platform pengintaian. Drone umpan dapat memicu respons pertahanan, menyebabkan pihak bertahan menghabiskan rudal pencegat pada target yang kurang penting. Sementara drone pengintaian dapat mengumpulkan informasi tentang efektivitas serangan atau status pertahanan. Penggunaan drone secara berlapis ini meningkatkan kompleksitas pertempuran dan meningkatkan kemungkinan bahwa setidaknya beberapa elemen dari serangan akan berhasil. Efektivitas sebuah kawanan drone tidak mengharuskan setiap drone mencapai targetnya. Sebaliknya, hal ini bergantung pada probabilitas. Dengan meningkatkan jumlah ancaman yang datang, penyerang meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa akan lolos dari intersepsi, baik karena pertahanan kewalahan, rudal pencegat habis, atau beberapa drone memang lebih sulit dideteksi karena ukurannya, kecepatannya, atau profil terbangnya. Analis dari International Institute for Strategic Studies telah mencatat bahwa strategi ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju penggunaan kuantitas sebagai kemampuan itu sendiri. Penting juga untuk membedakan antara taktik kawanan saat ini dan konsep yang lebih maju yang sering dibahas dalam konteks teoretis atau futuristik. Kawanan otonom sepenuhnya, di mana drone saling berkomunikasi dan secara dinamis menyesuaikan perilaku mereka saat terbang, masih dalam tahap pengembangan dan belum banyak didokumentasikan dalam penggunaan operasional di Timur Tengah. Sebagian besar penggunaan yang telah dikonfirmasi melibatkan peluncuran terkoordinasi dan rute yang sudah diprogram sebelumnya, bukan pengambilan keputusan kolaboratif secara waktu nyata di antara drone-drone tersebut. Secara keseluruhan, kawanan drone merupakan metode peperangan yang memanfaatkan koordinasi dan skala untuk menantang sistem pertahanan. Dengan menggabungkan beberapa drone dengan jenis senjata lain, penyerang dapat menciptakan situasi ancaman yang kompleks dan berkelanjutan yang sulit dan mahal untuk ditangkal. Di Timur Tengah, pendekatan ini sudah terbukti dalam praktik dan terus memengaruhi perkembangan strategi ofensif maupun defensif. Secara keseluruhan, penggunaan drone sedang mengubah sifat peperangan, memungkinkan konflik yang berkelanjutan, memperluas partisipasi, dan menghadirkan tantangan baru bagi sistem pertahanan. Timur Tengah menjadi contoh perubahan-perubahan ini, dengan kemungkinan dampak bagi konflik di tempat lain di masa depan. Seiring berkembangnya peperangan menggunakan drone, hal ini akan tetap menjadi aspek yang menonjol dalam keterlibatan militer di seluruh dunia. Namun, hal ini membawa sejumlah risiko yang melampaui teknologi militer tradisional, terutama karena penggunaannya yang luas, seringnya dikerahkan, dan tantangan yang terkait dengan pertahanannya. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan kelompok seperti Houthi serta Hizbullah menggambarkan bagaimana drone tidak hanya mengubah cara perang dijalankan, tetapi juga bagaimana konflik dapat meningkat dan menyebar dengan sangat mudah. Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa drone secara signifikan menurunkan ambang batas terjadinya konflik. Karena biayanya yang lebih rendah dan fakta bahwa mereka tidak memerlukan pilot, perangkat udara ini dapat digunakan lebih sering dan dengan risiko langsung yang lebih kecil bagi para penyerang. Perubahan ini mengurangi biaya politik dan militer yang terkait dengan melancarkan serangan, memungkinkan baik aktor negara maupun non-negara untuk melakukan serangan yang sebelumnya mungkin dianggap terlalu berbahaya. Di lingkungan perkotaan, kehadiran drone meningkatkan bahaya. Di wilayah seperti Gaza, di mana baik pasukan Israel maupun Hamas menggunakan drone, pengawasan udara yang terus-menerus dan kemampuan serangan dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas pertempuran. Kemampuan untuk mengamati dan menargetkan dalam waktu nyata, mempercepat proses pengambilan keputusan,
meningkatkan risiko kesalahan atau konsekuensi yang tidak diinginkan, terutama di lingkungan yang padat penduduk. Melihat ke depan, perkembangan teknologi drone yang terus berlanjut menimbulkan kekhawatiran jangka panjang. Seiring sistem-sistem ini menjadi semakin canggih, terutama dengan kemajuan dalam otonomi dan koordinasi, pengelolaan penggunaannya bisa menjadi semakin menantang. Semua faktor ini menjelaskan mengapa perang drone dianggap berbahaya. Ini menurunkan hambatan untuk konflik bersenjata, mendistribusikan kemampuan militer ke lebih banyak pihak, memberikan tekanan terus-menerus pada sistem pertahanan, dan meningkatkan risiko eskalasi serta dampak yang tidak diinginkan. Di Timur Tengah, tren-tren ini sudah terlihat jelas dan tampaknya akan membentuk masa depan konflik dengan cara-cara yang masih terus berkembang. Haruskah kita khawatir? Mungkin saja.